oleh Allah untuk hadir Allah, tidak akan pernah dia merasakan kekhusyuan yang hakiki, tidak akan bisa merasakan hudurul qalbi ma'allah, sebagaimana yang Rasul gambarkan ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah, bahkan merasakan kedekatan dengan Allah pun tidak akan pernah. Karena sifat-sifat buruk inilah yang akan mendinding batinnya sehingga tidak pernah bisa merasakan kehadiran Allah itu sendiri. Apabila orang itu ingin membersihkan sifat buruk, maka para ulama termasuk Imam Ghazali, Syaikhul Qadir Al-Jilani memesankan bahwa sifat buruk itu amat banyak. Apabila orang membersihkan secara sporadis, maka sampai mati pun dia tidak akan lepas dari sifat buruk. Yang harus dilakukan adalah memangkas dari pangkalnya. Orang harus tahu pangkal sifat buruk. Ada 3 yang dijelaskan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama adalah al-hasadu, dengki. Yang kedua adalah al-kibru, sombong. Dan yang ketiga adalah riya. 3 sifat ini yang disebut daun mudhal, penyakit ruhani yang susah disembuhkan. Apabila orang bisa menyembuhkan diri dari sifat iri, dengki, bisa melepaskan diri dari sifat bangga diri, sombong, bisa melepaskan diri dari riya, beribadah tidak karena Allah, karena mencari perhatian orang lain, maka insyaallah jika 3 sifat ini bisa disembuhkan, bisa ditinggalkan, sifat-sifat yang lain akan mudah untuk dihilangkan dalam diri seseorang. Tetapi apabila salah satu dari 3 sifat ini, apalagi kalau ketiganya itu ada di dalam diri orang, maka tidak mungkin dia bisa menghilangkan sifat-sifat buruk yang lainnya. Maka 3 sifat ini harus kita fokus untuk kita hilangkan. Jangan menjadi orang yang iri dengki, jangan menjadi orang yang ujub, bangga diri, sombong apalagi. Dan beramallah kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Berbuatlah ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka apabila orang telah bersih batinnya dari sifat-sifat buruk, dihiasi ruhaninya dengan sifat-sifat baik, tinggal satu yang harus dia lakukan, yakni tathhirus sirri, membersihkan mata batin amma siwallah, dari selain Allah. Belum tentu orang yang hatinya sudah bersih bisa fokus ke hadirat Allah, karena lintasan-lintasan batin yang melintas di dalam pikiran kita begitu cepat, liar dan tidak terkendali. Karena itu orang harus belajar memusatkan mata batinnya ke hadirat Allah, belajar untuk menepis segala lintasan-lintasan batinnya. Tentu ini tidak bisa melalui proses rasional,